Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam hidup ini pasti ada saat di mana kata-kata tak mampu menjelaskan rasa. Suara pun terasa tak sanggup menjangkau langit pengabulan doa. Namun tahukah engkau, justru di saat seperti itulah, diam menjadi bahasa paling jujur bagi para pencari hakikat. Diam bukan sekadar tak bicara, ia adalah bentuk tertinggi dari doa. Dia menyimpan kehusukan yang tak bisa diganggu, menjadi pernyataan ikhlas paling dalam, tempat di mana hati dan Tuhan saling memandang dalam heningnya kesucian. Bagi para sufi, diam bukan kehampaan. Ia adalah wadah bening, tempat Tuhan meniupkan rahasianya. Dalam diam, logika tak bisa mengatur hati, ambisi tak mampu mencemari niat. Sebagaimana kata Imam Ja'far Ash-Shadiq rahimahullah, diam adalah kendaraan cahaya. Siapa yang menaikinya, maka ia akan sampai pada hakikat. Diam dalam pandangan para arifin adalah makam bagi ruh untuk menyatu dalam samudera tauhid tanpa suara dan huruf. Mengapa diam disebut sebagai doa yang paling cepat dikabulkan? Karena dalam diam tidak ada dusta, tak ada topeng. Yang ada hanyalah kehadiran penuh antara hamba dan Tuhannya. Namun, tidak semua diam adalah doa. Diam orang lalai berbeda dengan diam orang sadar. Diam bisa menjadi maksiat bila lahir dari kesombongan, bisa menjadi ibadah jika datang dari tafakur dan cinta. Maka tanyakan pada dirimu, apakah diamku ini pelarian? Ataukah ia adalah mikraj menuju hadiratnya? Ketika seorang sufi mabuk dalam cinta ilahi, ia bisa larut dalam diam berjam-jam. Namun hatinya tak pernah berhenti berzikir. Doanya tidak terucap, tapi tubuhnya menyatu dalam zikir batin. Seperti dikatakan Syekh Abu Madian, zikir dengan lidah adalah permulaan. Zikir dengan hati adalah tingkatan. Zikir dalam diam adalah puncaknya. Maka jangan heran jika para kekasih Allah lebih banyak diam. Semakin banyak bicara, semakin besar risiko tergelincir. Tapi dalam diam mereka menjaga ikhlas, menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Rasulullah sendiri memulai kenabiannya bukan dengan pidato, tapi dengan menyendiri dalam diam di Gua Hira. Di sana, beliau menyerahkan seluruh jiwanya kepada Sang Maha Pencipta. Saudaraku, jika engkau tengah gundah dan tak tahu harus bagaimana, cobalah untuk diam. Tarik napas pelan, duduk tenang, hadirkan hatimu. Biarkan Allah yang menjawab semua tanya dalam dadamu. Karena sesungguhnya, doa bukan tentang seberapa banyak kata yang kau panjatkan, tapi seberapa dalam kepercayaanmu bahwa Allah mendengarmu bahkan dalam diam. Ada kisah yang selalu dikenang para sufi. Seorang murid bertanya pada gurunya, "Wahai Syekh, bagaimana cara berdoa paling kuat agar dikabulkan?" Sang guru tersenyum, memejamkan mata, dan tak menjawab. Dalam keheningan, sang murid ikut terdiam dan menangis. Di akhir hening, sang guru berkata, "Engkau sudah berdoa, dan Allah telah mendengarnya." Diam bukan kosong. Diam adalah ibadah tersembunyi. Zikir dalam rahasia. Doa paling jujur karena tak lagi bergantung pada kata, tapi murni bersumber dari hati. Para sufi mengajarkan bahwa diam bukan tujuan akhir, tapi ia adalah jalan menuju futuh, terbukanya hijab batin dan lahirnya kematangan spiritual. Mereka diam karena seluruh keberadaan mereka telah menjadi isyarat. Diam adalah perlawanan terhadap nafsu yang ingin selalu menjelaskan, membela, menyalahkan. Ini adalah diam yang aktif, diam yang melatih jiwa untuk sadar. Dalam dunia yang penuh kebisingan, diam adalah keberanian. Diam adalah kekuatan. Diam adalah keteguhan hati di tengah badai. Bila engkau bisa diam di hadapan fitnah, amarah, dan ujian, maka engkau sedang tumbuh dalam jiwa. Saudaraku, jangan takut untuk diam, karena bisa jadi diam adalah jalan tercepat menujunya. Biarkan Allah yang menjawab, Allah yang memilihkan. Tugas kita hanya satu, hadir sepenuh hati dalam diam yang menjadi doa. Dan saat engkau terbiasa diam dengan kesadaran, engkau akan mulai merasakan bahwa banyak keresahan dulu tak lagi menyiksa. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena jiwamu telah pulang kepada tempat yang sejati. Semoga Allah menjaga hatimu dalam keheningan yang suci. Karena di balik diam, ada energi rahmat yang bekerja dalam sunyi. Para arif tidak membela diri. Mereka diam, dan Allah yang membela mereka. Dan sebelum kita berpisah, jika apa yang engkau baca hari ini menggugah hatimu, mengingatkanmu akan Allah, dan menenangkan jiwamu, maka dukunglah perjalanan ini dengan like dan subscribe. Tinggalkan komentar atau salammu, agar silaturahmi tetap hidup. Bagikan video ini kepada saudaramu, karena mungkin lewat satu klik darimu, Allah mengetuk hati seseorang yang sedang tersesat dalam kegelisahan. Terima kasih telah hadir sepenuh hati.
Semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam cahayanya, dalam diam yang berzikir, dan dalam doa yang tak terdengar oleh telinga, tapi sampai ke langit ketujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.